Ketika saya bilang kepribadian langka, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Mungkin seseorang yang sangat aneh, atau orang yang benar-benar berbeda dari yang lain. Tapi tahukah Anda, ketika psikolog berbicara tentang kepribadian langka, mereka sama sekali bukan membicarakan tentang keanehan. Mereka sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang mungkin selama ini Anda rasakan dalam diri Anda, tapi tidak pernah bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Di video ini, kita akan mengungkap tanda-tanda yang jauh melampaui penampilan luar. Dan siapa tahu, mungkin Anda akan menemukan diri Anda sendiri dalam tanda-tanda ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bus Jiwa, tempat di mana kita menggali lebih dalam tentang psikologi dan pikiran manusia. Mari kita mulai dengan menyelam ke dalam arsitektur internal pikiran yang langka. Perhatikan perbedaan ini dengan sangat baik. Kebanyakan orang berpikir secara linier. A menyebabkan B, sederhana dan langsung. Tapi pikiran yang langka, Anda tidak hanya melihat sebab dan akibat, Anda melihat lapisan-lapisan, motivasi tersembunyi, dan makna di balik setiap kejadian. Ini disebut metakognisi, kemampuan untuk berpikir tentang cara Anda berpikir. Ini adalah tanda pertama. Anda berpikir berlapis-lapis, bukan linier. Tanda 1. Kecerdasan observasional tinggi. Anda belajar lebih baik dengan mengamati dan menyerap lingkungan daripada seseorang mengajari Anda secara langsung. Anda tidak hanya menerima informasi mentah, Anda menyerap seluruh konteks dan latar belakangnya. Itulah mengapa lingkungan yang kaku seperti kantor formal atau kelas tradisional bisa terasa sangat menyesakkan bagi Anda. Karena tempat-tempat itu dirancang untuk pembelajaran linier, bukan untuk pemahaman intuitif yang mendalam seperti yang Anda miliki. Tanda 2. Struktur kepribadian yang reflektif. Orang lain mungkin melihat Anda diam dan meremehkan Anda, tapi keheningan itu bukan karena kosong, justru karena penuh. Anda memiliki struktur kepribadian yang sangat reflektif. Anda memproses segala sesuatu dalam pikiran Anda dulu, baru kemudian berbicara. Ini adalah tanda kekuatan, bukan pemalu. Ini adalah kekuatan Anda. Sekarang, setelah kita melihat dunia dalam, mari kita lihat bagaimana dunia yang kaya ini mempengaruhi interaksi Anda dengan dunia luar. Mengapa bersosialisasi sering terasa berbeda bagi Anda? Tanda 3. Ketepatan empatik luar biasa. Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan dan merasakan suasana di sana bahkan sebelum ada yang mengucapkan sepatah kata pun? Ini bukan hayalan. Ini adalah keterampilan psikologis yang disebut ketepatan empatik. Keterampilan ini memberi Anda kecerdasan emosional yang luar biasa, tapi di sisi lain juga bisa sangat melelahkan karena Anda tidak bisa mematikannya. Tanda 4. Otak tidak terprogram untuk reward sosial dangkal. Pernahkah Anda berada di pesta dan merasakan semua energi Anda tersedot oleh obrolan ringan yang tidak bermakna? Ini karena otak Anda tidak terprogram untuk reward sosial yang dangkal. Anda mencari kedalaman, bukan likes dan validasi superficial. Anda lebih memilih satu percakapan bermakna daripada 100 koneksi yang dangkal. Tanda 5. Kecenderungan tinggi terhadap keaslian. Sangat sulit bagi Anda berada di tempat di mana orang-orang tersenyum palsu. Ini bukan berarti Anda antisosial. Ini karena otak Anda secara alami menolak apapun yang tidak otentik. Anda tidak bisa berpura-pura untuk waktu yang lama. Dan inilah yang kadang membuat Anda merasa seperti potongan puzzle yang tidak pas. Sekarang kita sampai di bagian ketiga, di mana kita melihat bagaimana kekuatan datang dari dalam diri Anda sendiri dan mengapa hubungan Anda dengan kesendirian begitu spesial dan kuat. Tanda 6.
regulasi emosional superior. Perhatikan kontras yang luar biasa ini. Ketika segalanya berantakan dan orang lain panik, Anda justru menjadi lebih tenang. Ini disebut regulasi emosional tinggi. Anda tidak menekan emosi Anda mengelola respons Anda terhadapnya. Anda menghadapi krisis dengan ketenangan dan kejernihan, bukan dengan kepanikan. Tanda 7. Kesendirian adalah pengisian ulang. Bagi banyak orang, kesendirian itu menakutkan. Tapi bagi Anda, kesendirian adalah waktu untuk mengisi ulang, waktu untuk berpikir, waktu untuk menemukan kedamaian, sebuah tempat perlindungan yang aman. Tanda 8. Integritas diri yang tinggi. Ini adalah salah satu karakteristik psikologis paling langka, integrasi diri yang tinggi. Ini berarti kemampuan untuk sendirian tanpa merasa kesepian. Mengapa? Karena rasa identitas Anda datang dari dalam diri Anda sendiri, bukan dari validasi orang lain. Anda damai dan utuh dengan diri Anda sendiri. Sekarang saatnya menyatukan semua potongan puzzle ini. Mari kita bahas makna sejati memiliki kepribadian langka dan kekuatan yang tersembunyi dalam keaslian ini. Inilah poin kuncinya. Memiliki kepribadian langka bukan berarti Anda spesial atau lebih baik dari orang lain. Sama sekali bukan. Artinya adalah Anda tetap autentik di dunia yang terus-menerus menekan Anda untuk berpura-pura. Mungkin Anda tidak mudah cocok dengan semua orang, tapi justru karakteristik inilah yang membuat Anda kuat. Ingatlah kalimat ini selamanya. Jika tidak semua orang memahami Anda, itu bukan kekurangan, itu adalah filter. Anda diciptakan untuk koneksi yang dalam dan bermakna, bukan untuk validasi superficial dari semua orang. Dan terakhir, saya tinggalkan pertanyaan ini untuk Anda. Jika Anda merasa terhubung dengan banyak tanda-tanda ini, mungkin ini bukan kebetulan sederhana. Mungkin ini adalah awal dari kesadaran yang lebih dalam tentang diri Anda sendiri dan kekuatan Anda yang sesungguhnya. Jika video ini membuka mata Anda, bagikan dengan orang yang Anda rasa membutuhkannya. Dan jangan lupa subscribe untuk konten psikologi mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.